jawab Rejang sembari tersenyum meninggalkan ruangannya itu. Kembali ke rumahnya mengambil peralatannya. Suami, suami istri tadi masih duduk seperti saat dia tinggalkan. Melihat ini, Rejang pun tersenyum. Paman, mari kita bersihkan ruangan ini agar tempat ini menjadi luas. Pindahkan kasur ke sini agar adik Ipon bisa diobati di sini, pinta Rejang. Setelah mengatakan itu, Rejang mulai memindahkan kursi ke belakang. Sementara instruktur tadi yang bernama Roger Chung membentang kasur untuk putrinya. Setelah semua siap, Roger mengambil putrinya lalu membaringkannya di kasur tadi. Bibi, rebuslah ini dengan 6 gelas air. Baru diangkat setelah air menjadi 1 gelas, kata Rejang sembari memberikan beberapa bahan obat yang dia petik dalam hutan di perjalanan dari Heihe ke menuju Wille. Lalu dia mengeluarkan jarum akupuntur miliknya. Setelah membentangkannya, semua peralatan, dia kembali berkata, "Adik, ini mungkin sedikit menyakitkan. Namun kakak yakin engkau bisa menahannya. Karena engkau gadis yang kuat, dan bukankah engkau ingin berulang tahun bersama ayah, ibu, dan teman-temanmu?" Ipon menganggukkan kepalanya sembari berkata, "Baik kakak, aku akan menahan sakitnya asalkan aku bisa kembali berjalan." "Tentu, engkau akan dapat berjalan kembali. Bahkan kedua kakimu ini akan memiliki tenaga yang sangat besar nantinya," jawab Rejang sembari tersenyum. Ipon pun tersenyum lalu berkata, "Silakan dimulai kakak." Rejang tersenyum lalu mulai menusuk beberapa jarum kecil halus di sela jari-jari kecil Ipon. Lihat wajah Ipon yang pucat, tampak merah menahan sakitnya. "Seperti digigit semut kan? Tahan saja, nanti juga akan hilang," Rejang berkata sembari tertawa. Melihat Rejang tertawa, Ipon pun ikut tertawa melupakan sakitnya. Sementara itu, instruktur tadi memperhatikan jari kaki putrinya yang selama ini tidak bergerak. Namun sekarang terlihat perlahan mulai bergerak-gerak. Melihat ini dia berteriak memanggil istrinya yang masih sibuk merebus bahan obat yang diberikan Rejang tadi. Karena penasaran, sang istri pun keluar. Di sana dia melihat suaminya menangis sambil menunjuk jari-jari putri mereka. Sang istri yang melihat jari-jari putrinya yang bergerak ikut mendekat suaminya dan memeluknya, lalu berbisik, "Tuhan mengirim pemuda ini kepada keluarga kita." 1 jam berlalu, Rejang mulai mencabut jarum-jarum halus tadi dan mulai menusuk jarum yang sedikit besar di atas bekas dusukan jarum halus tadi. Namun kini jarum-jarum besar itu terus ditusuk hingga ke betis di bawah lutut putri mereka. Rejang memperhatikan Ipon yang mengeluarkan air matanya tanpa suara. Rejang tahu betapa sakitnya itu. Dia lalu mengelus kepala Ipon sembari berkata, "Adik cantik, jangan ditahan. Engkau bisa berteriak dengan keras." Rejang sengaja meminta dia berteriak agar urat-urat di kakinya dapat merespon. Ipon yang mendengar ini langsung berteriak, "Ayah, ibu, sakit." Rejang mengalihkan pandangannya kepada suami istri yang masih saling berpegangan tangan itu. Sakitnya itu luar biasa. Putri paman dan bibi wanita yang hebat. Rejang berkata memuji ketahanan yang dimiliki oleh Ipon Chung. Setelah berkata kepada suami istri itu, Rejang kembali berkata kepada Ipon, "Kalau sakit, kenapa engkau tidak berdiri melompat-lompat agar sakitnya berkurang?" Bagaikan kerbau ditarik talinya, Ipon bangkit lalu melompat-lompat persis seperti permintaan Rejang tadi. Sedangkan kedua suami istri Chung itu melongok, tidak percaya melihat putri mereka melompat-lompat. Kemarin jangankan melompat-lompat, untuk bangkit saja dia tidak mampu. 10 menit berlalu, Ipon tertawa sembari berkata, "Kakak, sudah tidak sakit lagi. Melompatlah terus, nanti kakak beritahu kapan harus berhenti melompat." "Baik," jawab Ipon terus melompat. Setelah 5 menit berlalu, Rejang kembali berkata, "Sudahlah, engkau peluklah ibu dan ayahmu." Ipon berhenti melompat lalu berjalan ke arah ayah dan ibunya yang berdiri tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Putri mereka berjalan ke arah mereka sembari tersenyum. "Ayah, ibu, aku bisa berjalan lagi," teriak Ipon yang baru sadar dia bisa berjalan dengan 2 kakinya.
Dia pun berlari memeluk ayah dan ibunya. Kedua suami istri itu pun baru tersadar ketika mendengar suara putri mereka yang berteriak tadi. Mereka berdua menyambut putri mereka dengan memeluk erat Ipon. Ketiga orang itu pun menangis bahagia. Sedangkan Rejang berjalan ke belakang mengangkat air rebusan bahan obat tadi. Setelah mengipas-ngipasnya agar dingin, dia kembali ke ruangan tadi. Roger melihat Rejang berjalan masuk mengajak istri dan putrinya untuk berlutut. Aku, atas nama keluargaku, mengucapkan terima kasih atas apa yang telah engkau lakukan untuk putri kami. Roger berkata penuh ketulusan. Rejang pun tertawa lalu berkata, Paman, Bibi, bangkitlah apa yang kalian lakukan. Dan aku juga, dan engkau juga adik kecil, bangkitlah dan minum ini agar darahmu kembali lancar. Raja dan istrinya tetap berlutut sedangkan Ipon bangkit lalu mengambil gelas tangan Rejang sembari bertanya, apakah dihabiskan sekaligus? Melihat Rejang mengangguk, dia meminum semuanya. Bagus, itu baru adikku, kata Rejang sembari tertawa. Ipon pun tersenyum, tidak memperdulikan ayah dan ibunya lagi. Dia mendekati Rejang sembari bertanya, apakah kakak bisa mengajariku cara pengobatan tadi? Rejang tersenyum lalu kembali bertanya, untuk apa engkau belajar pengobatan? Ipon yang ceria menjawab, agar aku bisa mengobati orang-orang yang sakit sepertiku. Mendengar ini Rejang tertawa lalu berkata, itu soal mudah, namun engkau tidak berbakat dalam pengobatan. Bagaimana jika kakak ajarkan sesuatu yang lain? Ipon mengangguk lalu menjawab, baik, apapun itu asal kakak yang mengajari, maka aku akan belajar dengan baik. Rejang mengangguk mengacungkan jempolnya. Sedangkan Roger dan istrinya masih berlutut, diam menatap kedua orang itu bercakap bagai sudah lama saling mengenal. Putriku, apakah engkau sudah tahu nama kakakmu ini? Tanya Roger cium. Ipon menggelengkan kepalanya lalu menjawab, dia kakakku, tidak penting siapa namanya. Rejang pun tertawa lalu berkata, Paman, Bibi kalian bangkitlah, mari kita bicara. Mereka pun pindah ke ruang makan, di sana mereka berempat duduk mengelilingi meja makan. Aku tidak tahu siapa di antara Paman dan Bibi yang memiliki hubungan dengan keluarga Seng. Tanya Rejang sembari tersenyum. Mendengar ini, istri Roger menjawab, aku, margaku Seng, namaku Melati. Mendengar ini, Rejang pun tertawa lalu kembali bertanya, apakah Bibi ada hubungan dengan Bau Seng? Dia termasuk pamanku, jawab Melati sembari tersenyum bangga. Karena Bau Seng terkenal kejenakaannya dan kepahlawanannya. Bahkan makamnya pun berada di puncak Kabar. Keluarga Seng terkenal dengan tendangan beruntunnya, karena memiliki kaki yang berbeda dengan orang biasa. Jawab Rejang sembari tetap tersenyum. Melati Seng mengangguk lalu menjawab, namun sayang, jurus itu sudah hilang sejak wafatnya Paman Bau-Bau. Rejang kembali tertawa lalu dia menjawab, aku sudah sampaikan bahwa Ipon berjodoh denganku. Selain kalian tidak mengungkapkannya kepada orang lain, maka aku akan mengajari Ipon jurus itu. Mendengar ini Melati menatap Rejang dengan penuh pertanyaan yang akhirnya terucap. Bagaimana engkau dapat mengetahuinya? Siapakah engkau ini sebenarnya? Rejang diam terlihat serius. Paman, Bibi tidak perlu tahu aku siapa. Di sini di mata orang lain aku hanya tukang sapu di rumah bela diri Huilun ini. Tidak lebih. Roger Chung yang berasal dari keluarga bela diri dapat memahami perkataan Rejang tadi. Dia hanya mengangguk. Lalu Rejang berdiri sembari berkata, adik kecil, engkau beristirahatlah. Kakak ingin membersihkan gedung depan agar murid-murid ayahmu dapat berlatih dengan tenang. Setelah mengatakan itu, Rejang meninggalkan keluarga itu memulai tugasnya sebagai tukang sapu. Sementara Roger bersama istri dan putrinya, mahnya duduk terpaku tidak bisa mengatakan apa-apa. Siapakah dia sebenarnya? Dengan kata-katanya saja kita tidak bisa bergerak. Roger berkata kepada istrinya. Melati pun tersenyum menjawab. Seperti kata-katanya tadi, kita tidak perlu tahu dia siapa. Yang aku tahu, dia adalah penyelamat putriku. Roger menggelengkan kepalanya lalu kembali berkata, istriku tidak semudah itu. Di balik ini pasti ada hal besar yang akan terjadi. Mengapa engkau berkata seperti itu? Tanya Melati Seng. Roger tersenyum menatap istrinya lalu berkata, di kota ini berapa banyak rumah bela diri seperti kita. Dia datang ke sini menyelamatkan putri kita dan akan mengajarinya jurus keluargamu yang sudah hilang. Semua ini bukankah aneh? Melati pun mengangguk membenarkan perkataan suaminya. Dia kembali berkata, kita harus sadar jika bukan karena dia,
sendiri yang ingin memberitahu kita, maka kita tidak usah mencari tahu. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Engkau benar. Dengan sembuhnya putri kita, maka di manakah kita akan merayakan ulang tahunnya? Tanya Roger mengalihkan pembicaraan. Ipon yang mendengar ini lalu berkata, aku ingin dirayakan di Mall Golden yang baru dibuka. Kedua suami istri itu saling tatap dengan tersenyum. Mereka paham biaya untuk menyewa tempat di gedung itu tidak sedikit. Jadi mereka berdua hanya diam saja. Ipon tidak memperdulikan lagi. Dia berjalan keluar menuju gedung beda diri. Dia ingin membantu Rejang untuk membersihkan gedung itu. Setelah putri mereka keluar, Melati berkata, dari mana kita mendapatkan uang untuk menyewa tempat di mall itu? Roger menggelengkan kepalanya sembari menjawab, aku akan mencari uangnya. Melihat dia bisa kembali berjalan sudah membuat aku bahagia. Aku tidak ingin putriku tidak dapat berbahagia saat ulang tahunnya. Melati hanya mengangguk tanpa titik air mata jatuh di pipinya. Di gedung bela diri, Rejang yang sedang membersihkan lantai melihat Ipon berjalan ke arahnya dengan membawa sapu. Engkau ingin membantu? Tanya Rejang. Melihat Ipon mengangguk, Rejang meletakkan alat pelnya lalu membuat alat pel baru untuk diikatkan pada kaki Ipon. Setelah selesai mengikatnya, dia menambah besi di alat pel itu. Lalu dia berkata, engkau bisa membantu kakak dengan mengepel menggunakan kakinya. Ipon mengangguk tanpa membantah. Dia mulai menarik kain pel di belakang kakinya. Karena ditambah pemberat besi, maka dia berjalan dengan perlahan. Roger yang sudah meninggalkan istrinya dan tiba di dalam gedung melihat apa yang Rejang buat untuk putrinya. Dia paham Rejang sudah mulai melatih putrinya. Lalu dia melihat ke sekeliling gedung sudah terlihat rapi dan bersih. Begitu cepatkah kerja Rejang yang berkaki pincang itu? 1 jam kemudian ketika orang itu sudah duduk mengobrol sembari tertawa. Kakak, aku akan mengadakan ulang tahun di gedung Golden Mall. Benarkan ayah? Ipon berkata sembari tersenyum. Rejang tersenyum menatap Roger yang terlihat bingung menjawab. Dari sini dia tahu kesulitan yang dihadapi Roger. Untuk menghilangkan kecanggungan, Rejang menjawab, apakah kakak diundang? Ipon mengangguk lalu menjawab, tentu jika tidak ada kakak, maka Ipon juga tidak mau merayakan ulang tahun itu. Rejang kembali tertawa lalu berkata, baik, kakak akan hadir. Sekarang bisakah engkau mengambil air putih dari rumah untuk kakakmu ini? Ipon mengangguk lalu berdiri dan berlari kembali ke rumah. Hari Minggu akhir bulan ini tidak lama lagi, Paman pergilah ke gedung itu dan tanya apakah ada tempat untuk tanggal kelahiran Ipon. Rejang berkata sembari menatap wajah Roger Chung yang tertutup. Melihat ini Rejang tertawa, Paman, jangan pikirkan biayanya, kita bisa mencarinya. Yang penting memastikan hari itu gedung itu kosong untuk merayakan ulang tahunnya. Mendengar ini Roger pun tersenyum mengangguk lalu menjawab, engkau benar, aku akan berangkat sekarang. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you.